Baik, pada kesempatan ini kita akan membuat salah satu produk dari platform Merdeka Mengajar, yaitu dari PMM, dengan temanya Kiat Sukses Validasi Aksi Nyata. Bagaimana aksi nyata bisa dapat lolos tervalidasi sehingga mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Kita berbagi praktik baik pada kesempatan ini, bagaimana strategi-strategi yang harus kita lakukan, harus kita buat dalam membuat produk aksi nyata dari topik dan modul setelah kita menyelesaikan modul-modul tersebut dalam satu topik di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi lolos validasi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar dalam membuat produk aksi nyata. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu guru hebat, pada pembuatan proses aksi nyata ini perlu kita perhatikan beberapa hal yang salah satu di antaranya adalah bagaimana yang pertama kita masuk atau login bagi pemula dalam PMM. Tentunya tidaklah sulit, kita cukup menggunakan akun belajar ID masing-masing PTK yang didapatkan dari operator sekolah atau operator satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP maupun SMA, atau bisa ngecek secara mandiri. Ngecek secara mandiri aktivasi untuk akun belajar ID-nya, itu bisa melalui halaman https belajar.id atau melalui operator satuan pendidikan sekolahnya masing-masing. Untuk akses melalui platform Merdeka Mengajar, tentunya ada dua cara agar kita dapat masuk melalui akses daripada platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Pertama, itu kita dapat mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM itu sendiri, yaitu menggunakan gawai handphone Android-nya melalui Google Play Store. Bisa kita search yaitu platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian kita unduh, kemudian kita running di HP atau handphone Android Bapak Ibu guru, sehingga nanti terpasang aplikasi platform Merdeka Mengajar tersebut. Yang kedua juga bisa menggunakan laptop. Kita bisa searching melalui browser, entah itu Google, Mozilla maupun Chrome, baik di laptop maupun komputer maupun yang lainnya, ataupun di Chromebook atau notebook, itu juga bisa kita manfaatkan untuk akses melalui media-media tersebut untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, atau lebih mudah kita mengingatnya adalah PMM. Nah, kemudian untuk sebagai pemula, cara login platform Merdeka Mengajar, kita tinggal login, masukkan belajar ID-nya, kemudian notifikasi masuk akan muncul, lalu klik lanjutkan dan login berhasil. Baik di laptop maupun di handphone juga sama tekniknya. Apabila mengalami kendala atau kesulitan lupa password, itu bisa di-reset baik secara mandiri maupun melalui bantuan operator satuan pendidikannya masing-masing melalui halaman https belajar.id. Kemudian setelah kita berhasil login, tentu halaman yang pertama yang akan muncul di PMM kita atau platform Merdeka Mengajar kita itu tampilannya akan semacam ini. Dan fitur-fitur ini tentu harus kita pelajari, harus kita ketahui agar lebih familiar. Di sini ada pengembangan diri, kemudian ada mengajar. Kalau untuk pengembangan sendiri, di sini ada pelatihan mandiri, yang tentunya ini nanti yang modul maupun topik yang kita pelajari itu adalah dari pelatihan mandiri. Apabila aksi nyatanya itu lolos sesuai dengan guidance yang ada di pelatihan mandiri tersebut, di topik maupun modulnya, maka akan mendapatkan sertifikat secara otomatis dan dapat kita unduh dalam bentuk PDF.
Kemudian yang kedua ada di sini ada bagian komunitas. Komunitas ini, berkaitan dengan, komunitas pembelajaran Kombel-Kombel yang tentunya di sini juga banyak sekali manfaat dari komunitas ini ketika ada komunitas yang sudah mendaftarkan di PMM ini, kemudian mengadakan webinar dan kita bisa mengikuti webinar-webinar ini atau praktik-praktik baik di komunitas ini, tentu ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian fitur seleksi kepala sekolah juga ada di platform Mereka Mengajar. Kemudian refleksi kompetensi, itu ada kompetensi pedagogik, sosial, kemudian profesional. Di sini ada di refleksi kompetensi. Dan untuk tahun sekarang kalau berkenan untuk revisi kompetensi itu dikumpulkan sebelum bulan Juni ya tentunya. Dan ini tinggal klik kemudian langsung mulai dan di sana ada yang pertama biasanya kok pedagogik dulu, kemudian sosial, kemudian profesional dan lain sebagainya. Ada 5 komponen dalam refleksi kompetensi ini. Kemudian ada LMS. Apa itu LMS? LMS itu adalah Learning Management System, di mana ketika kita mengikuti salah satu kegiatan diklat yang berkaitan dengan PMM, ini biasanya diakses melalui LMS ini. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja. Apa fungsi dari pengelolaan kinerja itu sendiri? Ketika yang sekarang itu sedang booming, yaitu pembuatan RHK, rencana hasil kerja itu dari pengelolaan kinerja ini. Kemudian kita klik di sini, maka RHK juga akan kita susun bisa melalui pengelolaan kinerja ini. Kemudian mengajar ini tentunya ada modul ajar atau dulu disebut dengan RPP. Modul ajar itu biasanya disebut dengan RPP dulu, kalau sekarang itu adalah modul ajar untuk kurikulum merdeka. Di sini ada CP, capaian pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu tuh SKKD, KIKD, dan silabus tentunya. Kemudian ada perangkat ajar juga, ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Kemudian asesmen. Asesmen juga ini asesmen murid, artinya kita bisa melakukan salah satu upaya dalam memberikan asesmen kepada murid yang bentuknya dalam online, media online, dan ini bisa dipraktekkan, bisa tinggal buka, kita cari fasenya, fase A, B, C maupun D, di sana juga ada, termasuk mata pelajarannya juga ada ya, matematika, IPAS, IPA dan lain sebagainya juga ada di sana. Kemudian kelas juga sama, kita bisa membuat kelas misalkan fase C atau kelas 5 bisa bisa membuat kelas ini, kemudian asesmen muridnya juga kita bisa kirimkan link-linknya yang sudah ada di dalam. Tentunya dalam hal ini kita pada kesempatan hari ini kita akan fokus terhadap validasi aksi nyata, bagaimana agar aksi nyata kita lolos tervalidasi sehingga mendapatkan sertifikat secara otomatis. Yang tentunya kita akan berfokus pada pelatihan mandiri yang ada di PMM ini. Ini yang di pelatihan mandiri ini. Yang pertama kita fokus aja dulu di pelatihan mandiri sebagaimana pada kesempatan ini kita akan membuat salah satu produk aksi nyata agar lolos tervalidasi dengan baik. Baik, ketika kita mengklik pelatihan mandiri, tentunya akan ada tampil topik semacam ini. Nah, ini kenapa warnanya biru? Nah, ini sebetulnya biru telah asin ya. Ini sebetulnya karena sudah saya selesaikan untuk modul ini, untuk topik ini, topik tahap perkembangan, transisi PAUD SD 2, kemudian fasilitator pendidikan. Ini modul ini topik-topiknya ini sudah saya selesaikan, maka bentuknya berwarna biru telur asin. Ini sebetulnya tinggal mempraktekkan atau membuat produk aksi nyata dari topik maupun modul yang sudah kita pelajari. Adapun kalau kita belum mempelajari modul maupun topik yang ada di PMM ini, tentu warnanya biasanya seperti ini. Kita tinggal klik mana bagian yang akan kita pelajari untuk topiknya, kemudian ini kita bisa lihat untuk topik perencanaan pembelajaran SD paket A ini ada 3 modul ya. Yang kita pelajari 3 modul seandainya kita mengklik perencanaan pembelajaran, atau kita mempelajari fasilitator ini ada 6 modul. Silakan Bapak Ibu guru bisa memilih topiknya, kemudian mempelajari modul-modul yang ada 6 ini. Ini ada 6 modul untuk sebagai fasilitator pendidikan.
Nah, ketika kita sudah menyelesaikan modulnya, termasuk refleksi yang ada di dalam, termasuk,